Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam Bude. Gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah baik. Ya, Pak Habibie, sesuai kesepakatan kita kemarin ya, hari Ya. ini kita akan observasi pembelajaran di kelas. Oke, ya. Ya, tapi sebelum observasi pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya gali terlebih dahulu. Oke? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, tujuan pembelajarannya apa saja? Ya, kebetulan ini saya lagi persiapan buat Oh iya, siap. untuk tujuan pembelajaran ini untuk pagi hari ini saya ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan ya. Yang pertama itu peserta didik itu mampu mengidentifikasi kebutuhan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang terakhir, Ya. peserta didik mampu mempresentasikan tentang apa itu kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Oke. Ini untuk modul ajar yang akan saya siapkan. Untuk bahan-bahannya itu sudah ada di buku. Nah, untuk area pengembangannya sendiri yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti, Untuk area pengembangan ini ada 2 yang ingin saya capai. Yang pertama itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berfokus pada diferensiasi pada konten. Jadi nanti saya akan menampilkan konten secara dengan pakai fokus dan PPT. Terus yang kedua KSE, emosional ya, yaitu yang akan dicapai itu tentang kesadaran dirinya, bagaimana pengelolaan dirinya, bagaimana keterampilan dirinya, terus sampai ke pengambilan keputusan dan bagaimana kesadaran sosial nanti anak-anak di kelasnya. Oh iya, jadi lengkap ya, ada 5 KSE yang ingin dicapai. Nah, strateginya sendiri yang sudah dipersiapkan oleh Pak Habibie sendiri apa? Untuk strategi pembelajaran hari ini kebetulan ini ada 3 strategi. Yang pertama itu bagaimana penggunaan metode, yaitu penggunaan metode di sini kami menggunakan metode diskusi. Terus dan model pembelajarannya itu model problem based learning. Iya. Terus yang kedua itu nanti si anak peserta itu nanti ada pembagian bahan ajar berupa paket atau modul ajar atau referensi yang nanti bisa bentuk dalam Moodle untuk mereka pelajari secara Terus yang terakhir itu lembar kerja atau KPD yang nantinya itu sebagai bahan diskusi gitu, biar anak-anak bisa berdiskusi, ya bisa mengolah dulu dan bisa bersosial dengan baik dengan tim. Untuk tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang dipersiapkan, saya pikir persiapan yang Pak Habibie lakukan untuk pembelajaran nanti sudah siap. Jadi kita tinggal langsung ke observasi pembelajaran di kelas ya. Terima kasih banyak Pak Habibie. Kita nanti bertemu di kelas. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, hari ini kita belajar IPAS ya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Silahkan untuk yang memimpin doa. Pembinaan saya ambil alih hidup siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi ya, seperti biasa di setiap pagi hari ini kita selalu mengecek siapa-siapa yang tidak hadir ya. Oke, ketua, mana ketua? Ya. Yang hari ini tidak hadir ada berapa orang? 8 orang, Pak. 8 orang. Kenapa? Yang satu alasannya kenapa? Sakit. Namanya siapa? Rio. Rio. Oke. Siapa lagi? Desra izin. Dah. Siapa lagi? Niha. Kenapa? Sakit. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya juga sakit. Vigo Alfa nambah sakit. Oke. Dah. Sudah dicek satu persatu yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Yang izin segera ini diselesaikan urusannya. Oke. Hari ini kita memasuki materi sebagaimana materi yang kemarin kita udah membahas tentang yang namanya kebutuhan, tentang yang namanya kelangkaan. Oke. Hari ini ada yang perlu kalian perhatikan lagi, di mana pembelajaran hari ini yaitu mengambil topik tentang kebutuhan dalam kehidupan. Tapi sebelum memasuki materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan. Ada tujuan pelajaran yang harus kalian tahu untuk apa hari ini kalian belajar. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana siswa untuk mengidentifikasi apa yang namanya dengan kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ya. Terus berikutnya bagaimana kalian mengetahui jenis-jenis kebutuhan. Itu ya tujuan hari ini. Yang pertama apa? Mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua apa? Ya, memahami apa itu yang namanya jenis-jenis atau jenis kebutuhan. Oke. Untuk pemateri ini Bapak ngambil dari sumber-sumber. Yang pertama yang sudah tadi dibagikan ya, itu yang udah disiapkan ya, buku paket. Hari ini Bapak mengajar materinya dari sumbernya dari buku paket dan satu lagi dari link. Linknya nanti sudah Bapak share di grup. Nanti kalian pelajari di link itu ya. Jadi untuk hari ini kalian bisa memakai buku paket untuk pembelajaran hari ini. Dan saya harap kita belajar dengan disiplin, dengan rapi, dengan semangat. Ya, supaya lebih semangat lagi. Oke, Bapak akan menampilkan di sini media PowerPoint yang bisa Bapak siapkan, yaitu tentang kebutuhan. Oke, sebelum memasuki materi dengan kebutuhan, baiknya kalian perhatikan di sini ada motivasi buat kalian. Tahukah kamu bahwa 10 menit pertama ketika kamu bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh, juga akan menentukan kualitas masa depan kamu. Mohon disimak ya.
Ini adalah 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari. Yang pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu, jangan mandi dulu, apalagi nih cek status di Instagram. Tapi lakukan satu hal yang paling penting, yaitu bersyukur. Kalau kamu berpikir, apa sih yang bisa disyukuri hari ini, Miss Mary? Hidup saya tuh banyak banget masalahnya. Tanpa kamu sadari, ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa kamu syukuri. Contohnya adalah nafas kamu. Jika saat ini kamu bisa bernafas dengan mudahnya, ada begitu banyak orang di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Jika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang di luar sana yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki pada saat ini. Kecil apapun hal yang kamu miliki pada saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup itu untuk kamu syukuri dan juga kamu perjuangkan. Yang kedua, energi. Energi itu sangat-sangat mempengaruhi hidup kamu. Antara energi dan rezeki itu hubungannya sangat erat. Kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil, nanti rezekinya pun juga kecil. Kalau ingin rezeki yang jauh lebih besar lagi, energinya pun juga harus besar. Habis mandi kan kamu memilih baju tuh. Jadi lo pilih baju, pilih juga energi apa yang ingin kamu gunakan dan ingin menenangkan hari ini. Apakah energi yang positif, optimis, semangat, ceria, pokoknya apapun itu, rasakan itu positif dan rasakan itu bermanfaat. Yang ketiga, no snooze. Ketika jam alarm berbunyi, akhirnya di snooze, dipencet 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Walaupun kamu sadar ketika alarm itu bunyi, berarti kamu tahu nih waktunya untuk bangun dan siap-siap untuk beraktivitas di hari itu. Tapi kenyataannya manusia nggak cuma punya logika, tapi juga memiliki perasaan. Setiap pagi yang mana nih yang biasanya lebih kuat, pikirannya atau perasaannya? Jika alarm bunyi, pikirannya sih tahu harus bangun pagi, tapi rasanya masih ngantuk deh. Akhirnya jam alarmnya ditunda di snooze 5 menit kemudian. Hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi kebiasaan karena hal ini sebenarnya terbukti bisa menjadi sangat fatal untuk hidup kamu. Kalau zaman sekarang banyak orang yang suka menunda-nunda alias prokrastinasinya adalah dengan menunda alarm snooze button. Kadang hal yang kecil sederhana bisa membuat kebiasaan dan akhirnya kebiasaan itulah yang nantinya membentuk karakter dan akhirnya terbawa terus dalam hidup kamu. Yuk, saya mencabar kamu ketika bangun tidur, jangan lagi tunda. Pokoknya ketika alarm bunyi, langsung bangun, langsung siap-siap untuk aktivitas. Hal yang keempat, merapikan tempat tidur. Kalau kamu bisa merapikan tempat tidur kamu setiap pagi secara konsisten, sesuatu yang kamu lakukan berulang kali bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu nantinya menjadi sebuah karakter yang akhirnya akan berubah masa depan kamu. Karakter yang sudah dibentuk adalah karakter untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pertama kamu di hari itu. Walaupun hal yang sangat sederhana, tapi saya yakin pasti ada kebanggaan tersendiri ketika kamu bisa menyelesaikan tugas pertama kamu. Itu bisa membuat kamu lebih semangat dan berpikir, apalagi yang bisa saya selesaikan, apalagi yang bisa saya kerjakan. Teman-teman mengerjakan hal-hal yang kecil, karena kalau hal kecil aja kamu sendiri akan menjadi doa yang akan membawa kamu menjalani hari ini. Gak ada salahnya kan ketika bangun tidur, kamu mulai dengan memberikan afirmasi positif. Berikan masukan kata-kata maupun sugesti yang baik terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu pun menjadi percaya apapun yang akan terjadi dalam hidup kamu nantinya, kamu sudah siap untuk melewatinya. Berikan afirmasi positif dalam hidupmu sebagai langkah awal mencapai keberhasilan di masa depan. Itu dia 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari kalau kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Oke ya. Oke, dari tampilan ini ya untuk menambah semangat kita, apa yang kalian bisa tanggapin supaya hari ini supaya lebih semangat lagi. Tadi 5 hal itu yang harus kalian jiwai supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini lebih semangat. Ya, kayak tadi Anda sudah berdoa, itu artinya kalian bersyukur. Dan yang terakhir tadi harus tetap optimis dalam belajar. Oke, kita lanjutkan ke materi. Ya, tadi dari materi ini tadi tentang kebutuhan. Nah, Bapak mau tanya sama kalian, ketika kalian bangun tidur, apa yang kalian butuhkan? Barang apa yang kalian butuhkan ketika bangun tidur ya? Kelompok ini apa? Barang apa? Ketika kalian bangun tidur, apa yang kamu butuhkan saat itu? Sikat gigi. Langsung nyari sikat gigi. Ya mama, sikat gigi. Terus kelompok yang ini, ayo
Apa yang kalian butuhkan ketika bangun tidur? Nyari handuk langsung. Ya, bagus. Terus kelompok yang ini? Nyari seragam. Ya, bisa. Ya, lanjut. Ya, terus. Oke. Jadi sebagai bahan pemantik supaya kalian tahu, Bapak mau nanya. Sebelum kita membahas tentang masalah yang tadi kebutuhan, yang pertama Bapak ingin kalian itu tahu bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang kebutuhan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hakikat. Oke. Lanjut. Untuk informasi pembelajaran, model dan teknik penilaian. Untuk model pembelajaran hari ini yaitu model pembelajaran problem basic learning. Ya, terus yang kedua metodenya pembelajaran diskusi dan presentasi. Nanti kita akan mengadakan diskusi, kerja sama baik-baik. Terus nanti setelah selesai masing-masing kelompok mempresentasikannya. Siap? Siap. Oke, dari hasil diskusi itu nanti ada penilaiannya. Ya, dimana penilaian ini diukur dari kerjasamanya, dari kekompakannya, dari hasil kerjaan kalian itu. Ya, saya pastikan kalian bekerja dengan baik, dengan benar, dan harus disiplin. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Seperti yang Anda lihat di sini ada gambar tentang apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Pernah dengar kata itu? Ya. Bapak mau nanya masing-masing ini, siapa yang tahu apa itu kebutuhan? Menurut kalian itu kebutuhan itu yang kayak gimana? Segala sesuatu yang harus terpenuhi. Segala sesuatu yang harus dipenuhi, terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, bagaimana? Apa yang terjadi? Menderita. Kelaparan. Ya, yang lain. Ya, menurut kalian apa itu kebutuhan? Versi kalian, kebutuhan itu yang kayak gimana? Sesuatu yang harus terpenuhi agar menjaga kelangsungan hidup. Untuk bertahan. Oke, agar menjaga kelangsungan hidup. Ya, terus yang laki-lakinya, menurut kalian kebutuhan itu bagaimana? Apa itu kebutuhan? Yang seperti apa? Menurut versi kalian, ya. Anda butuh ini, Anda butuh itu. Apa itu butuh? Segala sesuatu yang harus terpenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya. Kenapa harus terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi berarti apa yang terjadi dengan makhluk hidup? Ayo. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi penyakit gitu ya. Kalau kita menunda-nunda kebutuhan, contohnya makan. Kalau dalam keadaan lapar kita tidak makan, apa yang terjadi? Sakit. Makanya ketika butuh itu kita harus segera penuhi. Tadi kebutuhan, sekarang keinginan. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Apa itu keinginan? Adalah ya. Jadi keinginan itu kalau misalnya kebutuhan sudah terpenuhi gitu. Ada keinginan. Jadi keinginan itu sesuatu yang Oke, itu ya. Oke. Tadi kalian sudah menjawab beberapa versi kalian apa itu kebutuhan, dan di sini kita rangkum bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia
Ya tadi kalian udah tahu kebutuhan apa di pagi hari ketika kalian bangun tidur, yaitu nyari, kalau minum ya minum, kalau nanti bangun tidur haus ya minum, tergantung kalian gitu ya. Oke, terus tadi keinginan ya, perlu kita ketahui bahwa yang namanya keinginan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambah kenyamanan hidup. Tidak terlalu penting, tapi kadang penting, kadang ya, namanya juga keinginan ya. Kalau keinginan itu sesuai kemampuannya gitu ya. Ya, jadi jelas ya. Yang namanya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kelaparan, penyakit atau apa gitu ya. Dan keinginan itu bisa dibatasi. Untuk keinginan ini bisa dibatasi sesuai kemampuan masing-masing. Jangan dipaksakan ya. Itu bisa dipahami ya. Oke. Lanjut. Oke. Di dalam kebutuhan ini ada jenis-jenisnya. Untuk versi ini kebutuhan manusia. Apa jenis-jenisnya? Tergantung dari sudut pandangnya. Mulai dari yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan itu ada 3 ya. Yang pertama, primer. Yang kedua, yang ketiga, oke. Apa itu kebutuhan primer? Tuh. Oke. Contohnya apa? Makanan. Terus? Oke. Ya. Kalau misalnya kebutuhan primer ini tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Ya, contoh kalau makanan berarti kalau tidak dipenuhi akan terjadi kelaparan. Ya, kalau misalnya dari tempat tinggal, kehujanan, kedinginan, apa segala macam ya. Makanya kita harus bersyukur. Hari ini kalian udah punya tempat tinggal. Bagaimana di kota-kota yang lain? Ya, tempat tinggalnya di atas kardus. Ya, lantainya lantai kardus gitu. Tempat tinggalnya di bawah makanya kalian harus bersyukur hari ini. Ya, jangan pernah ngeyel sama orang tua. Jangan pernah bilang apa-apa. Makanya harus bersyukur ya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Ya. Oke. Kalau ini mah, kalau barang-barang mah gampang. Tapi kalau saya nanya satu orang aja, apa kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Oke, kebutuhan pelengkap ya. Denny tahu contohnya kebutuhan sekunder? Olahraga. Olahraga. Kenapa nggak dijadiin primer? Karena olahraga bisa dilakukan kapan saja gitu. Ya, jadi nggak harus tiap hari. Kalau tiap hari apa yang terjadi? Bisa kecapean. Iya. Ya. Jadi salah satu dari contoh dari kebutuhan sekunder adalah olahraga. Selain olahraga apa? Kemana hiburan? Kemana saja ya. Yang penting tujuan hiburan itu apa? Iya, supaya kaliannya tidak terlalu stres atau apa gitu ya. Makanya butuh ya. Berikutnya yang ketiga yaitu kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier itu apa? Oke, contohnya mobil, handphone ya. Kalau kebutuhan tersier itu tidak dipenuhi, apakah baik-baik saja? Baik-baik saja. Kapan kebutuhan tersier itu harus dipenuhi? Sudah mampu. Terus, apalagi? Jarak tempat ngaruh te? Jarak tempat masuk tidak? Termasuk, maksudnya gini, ketika kita tidak jarak kita tempat tinggal jauh nyampe ke sekolah, kan pasti dibutuhkan
kendaraan. Itu akan menjadi suatu kebutuhan. Tapi kebutuhan bisa tersier, tidak bisa dijadikan kebutuhan primer. Kenapa? Ya tergantung. Selama misalnya masih ada angkot, ya naik angkot. Selama ada sepeda, ya sepeda. Selama ada tempat saudara atau teman yang bawa motor, ya itu sesuai dengan ininya ya. Oke, kita lanjutkan. Jenis kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Oke, apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan oke, sesuai dengan jiwa raga. Kalau jiwa raga tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Ya, badan kita kalau nggak pakai ini, termasuk orang apa? Ya, jadi jasmani itu penting. Kalian harus berpakaian, harus ini gitu, supaya kalian kebutuhan kalian nyaman. Ya, jiwa raga kalian nyaman. Ya, yang kedua, kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Oke. Oke. Rohani, kalau rohani itu berarti perasaannya, pemikirannya. Ya, bukan jasadnya, tapi dari ruhnya. Supaya kamu apa? Kalau kalian kebutuhan rohani itu harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya kalian tidak supaya kalian tetap bahagia. Iya. Apa contohnya kebutuhan rohani? Iya, beribadah. Kalian tiap hari dari pagi sampai siang kan aktivitas terus. Perlu yang namanya istirahat. Ya, perlu namanya rekreasi otak, pemikiran supaya tenang, supaya nyaman, supaya kalian tidak stres. Apa salah satunya? Yaitu adalah beribadah. Contohnya sholat zuhur. Itu penting. Ya. Terus yang terakhir itu ada contohnya yaitu rekreasi, hiburan. Anda beraktivitas dari hari Senin sampai hari Jumat. Anda butuh refreshing. Gunakan sebaik-baiknya. Ya. Dengan refreshing, lihat pemandangan kemana aja, ke kebun atau kemana gitu. Ya, supaya apa? Supaya seimbang. Itu ya. Oke. Selanjutnya, jenis kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Itu ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan panjang waktu. Ya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu berarti apa? Oke. Oke, contohnya adalah kebutuhan sesuai dengan hanya dengan keinginan sendiri ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Artinya kebutuhan kelompok ini kebutuhan umum. Kebutuhan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk publik. Contohnya adalah ya, penerangan jalan, lampu atau jalan raya, itu untuk kebutuhan umum. Oke ya. Sampai hari ini cukup tentang jenis-jenis kebutuhan ya. Oke. Selanjutnya, dari apa yang kalian tadi sudah pahami, amati tentang dengan kebutuhan itu ya, jenis-jenis kebutuhan. Oke. Bapak minta masing-masing dari kelompok menuliskan sesuatu kebutuhan atau sesuatu yang penting tapi mendesak, atau penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting atau tidak mendesak. Masing-masing kelompok satu kalimat. Silakan bebas mau kalimat apa. Silakan berunding dulu, berembuk dulu mau ngisi bagian mana ya. Nanti masing-masing kelompok untuk menuliskan kalimat sesuai dengan ini ya. Mau kelompok siapa dulu? Ya, kelompok siapa? Oke, kelompok ya yang ini silakan ya. Oke.
Kak. Main game. Tidak penting, tidak mendesak. Teman kamu bilang main game. Ya, setuju tidak? Setuju. Main game penting tidak? Tidak. Hanya apa? Hiburannya ya hanya sementara. Tapi tidak mendesak juga? Tidak, ya. Jadi setuju ya? Setuju. Oke, berikutnya kelompok siapa lagi? Ayo, ya, kelompok berikutnya. Penting dan mendesak. Kelompok berikutnya dia menuliskan makan ketika lapar. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok yang lain menuliskan di kolom penting dan mendesak. Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Kenapa penting dan mendesak? Ya. Karena kebutuhan saat ketika kalau tidak lapar, ya tergantung ya. Jadi tergantung ininya. Kalau tidak lapar dia ya enggak terlalu mendesak. Tapi kalau misalnya nulisnya makan ketika lapar, kalau makan ketika kenyang, ya tidak mendesak berarti ya. Berarti isinya itu penting tapi tidak mendesak gitu. Ya, oke ya. Jadi kelompok yang ini setuju ya. Oke, berikutnya ya. Bentar ya. Oke. Di kolom tidak penting. Oke, bisa dijelaskan nggak? Kenapa Anda menuliskan di kolom penting tapi tidak mendesak itu adalah olahraga? Kenapa? Karena olahraga penting tapi tidak harus mendesak. Pada saat apa? Pada saat apa tidak harus olahraga? Pada saat sekolah tidak olahraga. Soal Belajar. masih belajar ya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Berikutnya. Kelompok berikutnya. Ayo, silakan. Siapa dulu nih? Oh, angkat telepon. Ada apa dengan angkat telepon? Wah, curiga nih. Ya, ada apa dengan kelompok berikutnya ini menuliskan di kolom tidak penting tapi mendesak, yaitu angkat telepon. Maksudnya gimana? Lagi KBM atau lagi belajar, tiba-tiba ada yang nelfon, nomornya itu nomor baru gitu. Ya. Itu kan nggak penting amat, tapi mendesak banget, harus diangkat. Tidak penting. Takutnya kan penting gitu, tapi kayak nggak penting banget gitu yang. Tidak penting tapi mendesak. Takut ya, khawatir penting ya, masih ada rasa khawatir gitu. Apalagi nomornya nggak tahu nomor siapa gitu ya. Tapi kalau udah nomor ibu, wah pasti lain lagi nulisnya ya. Angkat telepon dari ibu. Kalau dari pacar lain lagi. Ya, oke, ya udah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Kelompok siapa lagi yang belum? Nah, ayo. Teman kalian menuliskan di kolom penting tidak mendesak. Maksudnya gimana, Sob? Kan tidak mendesak, maksudnya Jelasin sana. ujiannya enggak di waktu yang sama, jadi ujiannya bisa besok atau besok lagi, lusanya lagi, tapi kegiatannya penting. Ya penting ya, tapi dilakukannya secara bertahap-tahap ya, tidak itu ya. Oke ya, belajar untuk ujian besok. Ya. Bisa dipahami gak? Bisa.
Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sip, Pak. Coba teman kalian menulis di kolom penting. Ya, jelaskan sama teman kalian, kelompok yang lain, kenapa bisa begitu? Kan rekreasi itu penting, tapi bisa dilakukan kapan aja. Ya, tidak terlalu mendesak. Iya. Kenapa penting? Untuk apa rekreasi itu penting? Ya biar relax. Ya, relax ya. Relaksin otak, karena teman-temannya sudah beraktivitas dari hari Sampai Jumat. iya, jadi perlu yang namanya rekreasi. Setuju tidak? Setuju. Tidak mendesak ya? Ya, terima kasih. Oke. Ya, luar biasa ya, semangat kelompok kalian ya. Jadi ini penting ya, perlu kalian belajar prioritas, belajar bagaimana mengatur kebutuhan hidup kalian. Mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak penting, mana yang tidak mendesak. Supaya apa? Supaya kalian kebutuhannya terpenuhi dan tidak tercecer. Biar rapi, harus disiplin, harus tertib mengatur hidupnya. Mulai dari pagi sampai bangun tidur. Kebutuhan kalian itu harus terpenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Jangan ada yang dipaksakan. Ya, selanjutnya adalah ke bagian diskusi, bagian belajar berkelompok. Ya, nanti untuk pembelajaran kelompok ini nanti Bapak akan membagikan lembar kerjanya dan tolong nanti kerjasamanya. Silahkan diatur bagi tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Oke. Waktu mengerjakan kelompok ini lembar kerja peserta didik ini dibatasi dalam waktu 15 menit. Silakan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Oke, untuk pengerjaan ini kalian bisa menggunakan sumber dari buku paket, silahkan, atau dari media apa, silahkan ya. Pakai nama lengkap ya. Tiap-tiap kelompok tolong memiliki tugasnya masing-masing ya. Ada yang nyari informasi dari buku paket ya. Masuk kebutuhan tersier. Ya apa, garis langsung aja ke apa. Ya. Yang satu boleh nyari dari ini. Ada kesulitan nggak? Nah, gitu. Ya. Gambarnya jelas ya? Jelas. Ya. Bener television. Pak, ini di garis-garis. Iya. Dari sini ya. Gambarnya jelas ya?
Ya. mendesak hujan kan tadi kayak ada itu ada aku mana ini kemana Ya, sesuai dengan ini gambar masuknya ke kebutuhan apa. kita kalau masuk ya itulah iya tadi ya Ini jalan raya ya. Kelihatan kan kecil kan? Ini gambar apa? Ayo, itu kebutuhan individu. Ini termasuk kebutuhan Individu terus yang ini individu. Kenapa sekunder. kebutuhan individu? Karena kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhannya sendiri. Iya lah. Terus kalau olahraga, Kebutuhan sekunder. kenapa sekunder? Karena bisa enggak Bisa itu enggak dilakukan. apa saja Ya. Terus ya ini primer makanan ya, kebutuhan primer apa itu? Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. ya. Terus ini apa ini? Kebutuhan rohani Rohani, yaitu ini apa yang sedang apa? yang beribadah. Ibadah ya. Oke. Terus yang ini apa ini? Pembangunan jalan. Jalan itu Kebutuhan kelompok atau umum. ya. Terus yang ini Mobil mewah. mobil mewah Kebutuhan itu tersier. tersier. Kenapa tersier? Karena kebutuhan ini Kebutuhan muncul mewah ya. setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Iya. Terus yang ini apa ini? Ini kebutuhan yang akan datang. Yang akan datang. Kalau sudah menyelesaikan ini lembar kerja belajar 1, silakan langsung nanti lanjut ke belajar 2 ya. Nanti setelah selesai, kelompok mana yang mau presentasi ke depan ya, untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Bapak minta nanti 2 kelompok ya, untuk mempresentasikan kegiatan belajar 1 untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan belajar kelompok 2 ya. Oke, waktunya sudah cukup ya. Bapak minta dari 2 kelompok ini untuk mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan tadi. 1 kelompok buat putri, 1 kelompok buat putra. Oke, untuk putri minta 1 kelompok yang putri, siapa yang mau tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan kelompok 2 ya. Oke, yang putri dulu. Yang lain mohon perhatikan. Nanti kalau ada yang perlu di komentar, silakan di komentar ya. Oke. Oke, yang lainnya perhatikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Di sini pertama-tama ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Cinta Nurmailia. Saya ingin Saya Bayi Citra. Silakan ditunjukkan aja, tunjuk. Langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan dan dibacakan oleh Imam Suda. Silakan ditunjukkan ya. Ditunjukkan, nanti 1 orang menjelaskan. Yang ke-1 gambar orang yang sedang jalan sambil payung, ditunjukkan oleh kebutuhan individu. Oke,
Dibandingkan apakah gambar dan ininya sama atau tidak. Kalau misalnya ada yang beda, minta tolong penjelasannya. Ya, untuk gambar 1 silakan. Gambar 1 itu gambar keterangannya gambar apa? Oke, payung di saat hujan. Ada yang beda? Apa? Kebutuhan yang akan datang. Bener gak? Ketika hujan turun, cobalah nanti aja. Apakah seperti itu? Ya, benar atau tidak? Tidak. Ya, kebutuhan ini di saat hujan turun harus dibutuhkan. Ya. Gambar 1 itu apa? Termasuk kebutuhan individu. Ya, terus gambar yang 2. Yang kedua, orang yang sedang olahraga termasuk kebutuhan sekunder. Oke. Yang lain sama? Sama. Kenapa disebut kebutuhan sekunder? Karena tidak Dapat ditunda kebutuhannya ya. Ya, sesuai dengan kondisinya ya. Oke. Terus ada di sini gambar ketiga, gambar makan termasuk kebutuhan primer. oke. Yang nomor 3 tentang makanan dan minuman itu termasuk kebutuhan primer. Ya, setuju ya? Setuju. Ya. Terus Gambar keempat, sedang sholat itu termasuk kebutuhan rohani. tentang sholat, tentang beribadah ya, itu termasuk kebutuhan rohani. Sama semua ya. Oke, terus Ini ada nomor 5, gambar jalan termasuk kebutuhan kelompok umum atau kelompok. oke. Kenapa itu? Kenapa jalan itu termasuk? Karena kebutuhan untuk umum ya. Jalan raya untuk kebutuhan umum ya. Semuanya sama. Ya, terus yang ke Mobil lewat ya, termasuk kebutuhan tersier. kebutuhan tersier. Mobil mewah termasuk kebutuhan ya. Terus yang terakhir Gambar wisuda termasuk kebutuhan yang akan datang. oke. Orang yang sedang diwisuda itu adalah kebutuhan yang akan Kenapa yang akan datang? Ya, karena kalian lagi proses nih, kalian lagi SMA. Ya, entah kalian bekerja atau wisuda atau melanjutkan perguruan tinggi, itu berarti kebutuhan akan datang. Bisain sekarang langsung wisuda bisa? Enggak, harus proses dulu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan ditutup. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, ya terima kasih ya. Berikutnya Bapak minta dari kelompok yang putra. Siapa yang kelompok putra? Untuk mempresentasikan bagian kegiatan belajar yang kedua. Siapa? Ini? Siap? Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heriandi. Sementara nama saya Fernando Oji. Kenalkan nama saya Maulid Jadidya. Nama saya Ahmad Maulana. Saya di sini akan memperkenalkan kegiatan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Benar? Nah, oke. Contohnya seperti makanan. Jika manusia tidak ada makanan, waduh. Oh iya. Bagus. Ya. Apa yang terjadi? Kalau bahasa kita, Ya, kalau dengan niat dan puasa suka niat itu beda lagi.
Iya. Ibadah ya. Dan yang kedua adalah pakaian. Sama manusia tanpa pakaian juga. Pakaian juga termasuk kebutuhan. Silakan, Pak. Tuh. Dan yang terakhir tempat tinggal. Jika manusia tanpa tempat tinggal, bakal kepanasan, kedinginan, kehujanan, gampang sakit lah. Ya. Itu ya. Dan yang kedua, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dipenuhi untuk menambah kebutuhan kenyamanan hidup, seperti televisi. Kalau tidak ada televisi, hidup nggak nyaman. Ya, Bu. Lemari kan, lemari juga. Terus apalagi keinginan? Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Satu, lingkungan. Perbedaan atau wilayah akan memengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya Kalau seperti di kota, ya di kota panas gitu Pak, banyak debu. Jadi apa yang dibutuhkan? yang Kalau ya lingkungan ya. Kalau di kota kan panas, berarti apa yang dibutuhkan? asap gitu. Jadi Yang dibutuhkan apa biar gak panas? biar panas AC. AC Kan gitu. Jakarta, di kota Ya. kan itu banyak Ya. AC. Kalau di desa Di desa ada Pak. adem, ya beda gitu ya, pengaruh ya. Terus berikutnya apa? Agama, kepercayaan yang dianut seseorang akan mempengaruhi kebutuhan hidup. Oke, kenapa bisa mempengaruhi kebutuhan? Ya agama, Contoh, misalnya bentar lagi nih mau Idul Adha nih, apa yang dibutuhkan? sejadah, Pak, salat, Sholat, ya sajadah, ya yang kena gitu ya. Kalau di agama lain ada yang kena, enggak Pak. Enggak ada. Agama beda. Iya, kebutuhannya Jadi pasti. agama paling pertama gitu Pak. Iya Pak. Terus, ya. Pendapat. Oh, iya kan gitu. Salah satu faktor usia. Oh udah. Jadi 3, lengkapi dan isi tabel berikut dengan menganalisis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kebutuhan, makanan, pakaian, tempat tinggal itu sudah diceritakan. Ya. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sudah disebutin dari tadi Pak. Jadi di sini juga ada termasuk air. Air juga salah satu kebutuhan Pak. Ya. Kalau nggak ada air, wah kita kehausan Pak. Air, Bau, Iya. jadi nggak mandi. airnya air yang mana dulu? Ya, Dan pendidikan juga termasuk kebutuhan Pak. Ya. Kita tidak dididik atau tidak disekolahkan, wah kacau. apa yang terjadi? Apa adabnya gitu Pak? Adabnya. Iya. Jadi kayak bahasa itu termasuk pendidikan Pak. Iya, bagus. Dan listrik juga termasuk kebutuhan hidup. Jika kita tidak ada listrik, poin Pak. Keinginan biasa, mobil, motor, rumah, bisa Itu salah. ini Bagus. yang disempatkan dari kelompok kami. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lucu ya. Oke, alhamdulillah tadi dua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Setidaknya kita sudah bisa memahami, bisa membedakan, bisa membandingkan hasil kerjanya kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan hari ini itu apa? Bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah apa tadi?
Yang tadi, kebutuhan itu apa tadi? Ya. Itu ya, itu harus paham. Yang namanya kebutuhan itu harus paham. Terus beda dengan keinginan. Apa tadi keinginan? Oke. Dan kebutuhan itu ada jenis-jenisnya, mulai dari berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terus berdasarkan waktu pemenuhannya, itu ada sekarang, masa yang akan datang, mendesak, dan panjang waktu. Terus berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Terus berdasarkan subjeknya, ada individu dan kelompok. Ya, hari ini kalian sudah mempelajari tentang kebutuhan itu. Oke. Sebagai refleksi pembelajaran, Bapak minta tiap kelompok itu jawab untuk nomor 1 itu, hal baru apa? Tiap kelompok harus ada ya. Hal baru apa yang sudah dipelajari hari ini? Tiap kelompok harus ada. Ya, siapa? Siapa yang duluan? Ya, oke. Kelompok Denny. Ya. Pentingnya bersyukur. Pentingnya bersyukur. Ya, karena hidup itu harus disyukuri, bukan dinangisi. Oke. Bagus. Terus berikut kelompok berikutnya. Tentang materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kelompok siapa nih? Nih, kayaknya tadi nih, kelompoknya ini. Apa? Hal baru apa yang sudah dipelajari hari ini? Tidak boleh Yang materi yang ini, yang tentang kebutuhan itu. Gak ada. Ya, yang ini jenis-jenis macam-macam kebutuhan. Tadi ada kebutuhan sekunder, terus berikutnya yang ini, hal baru apa yang sudah kamu pelajari tadi, tentang apa aja? Bermacam-macam kebutuhan. Tadi udah kelompok yang ini. Yang lain? Kebutuhan dari subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu ada individu dan kelompok. Contohnya udah bisa? Kebutuhan individu apa? Membutuhkan sepatu. Apa? Makan yang kebutuhan pribadi, ya, makan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Terus kebutuhan kelompok? Beribadah. Ya, seperti apa contohnya? Iya, kenapa? Ada hal lain, contoh lain yang kebutuhan untuk kelompok, publik, atau masyarakat? Untuk kebutuhan berselaku. Iya, untuk. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Berikutnya, ada kelompok berikutnya. Hal baru apa yang dipelajari tadi tentang kebutuhan? Ini saya mengetahui kalau mengerjakan suatu hal yang kecil itu bisa Membuahkan hasil yang besar. Menimbulkan hal yang paling besar. Ya. bukan Pak. Apa? Ya, apa? Membentuk karakter. Membentuk karakter. Ya. Ya, terus ada lagi? Kelompok ini? Udah balik bersyukur. Udah tadi ya. Oke, terima kasih ya. Jadi hal baru yang sudah kalian pelajari hari ini, mudah-mudahan kalian udah ini masuk ke pemahaman kalian ya. Selanjutnya yang kedua, hal apa yang belum dimengerti pada pembelajaran hari ini? Ada gak? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Sudah. Ya. Apakah kalian sudah bisa mengatur mana yang penting, mana yang mendesak?
Ya, kalian sudah tadi udah ini ya. Nanti selanjutnya nanti kalian harus sebagai PR nanti ya, kalian harus bagaimana kalian menganalisis, bagaimana kalian membuat kolom yang tadi ya sebagai tugas nanti tugas kelompok ya. Buat kedepannya minggu depannya nanti tolong nanti tiap kelompok bikin membuat bagan tentang yang tadi tentang apa penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Ya. Siap ya? Siap. Ya. Terus yang ketiga, hal menarik apa yang dilakukan pada hari ini? Apa yang menarik? Tadi. Motivation. Ya, motivasi ya, yang tadinya agak kurang semangat jadi semangat. Ya, makanya itu kalian itu butuh yang namanya motivasi ya. Terus tentang kebutuhan juga. Apa yang menarik tentang kebutuhan itu? Tadi yang disampaikan itu. Apa yang menarik dari pembelajaran tadi? Apa? Jangan malu-malu. Berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-teman memecahkan masalah tentang apa yang namanya kebutuhan. Nah, apa yang namanya keinginan. Oke ya, berdiskusi ya, hal yang menarik itu ya. Baiklah, untuk pertemuan ini kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, dan apa yang kalian sudah kerjakan tadi semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Nah, dan kalian bisa membandingkan dan bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena yang namanya hidup itu harus bisa belajar memprioritaskan. Supaya apa? Supaya kaliannya itu tidak termasuk orang-orang yang boros, orang-orang yang terlalu berpoya-poya dengan kehidupan. Ya, jadi mari kita sama-sama jadikan hari ini sebagai pembelajaran untuk ke depan, materi yang sudah diajarkan itu untuk semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kita terapkan dalam kehidupannya ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak memberikan tugas kelompok lagi. Tadi yang di awal sudah disampaikan, tiap-tiap kelompok itu harus membuat bagan yang bentuknya apa yang tadi ada penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Nah, nanti itu nanti dikerjakan secara berkelompok dan minggu depan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, tolong kerjakan dengan baik. Sampai ketemu minggu depan, kita belajar lebih semangat lagi. Ya, belajar lebih kompak lagi supaya kaliannya tetap optimis, tetap semangat ya. Terima kasih untuk itu. Kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Oke, terima kasih.